Mental TKI Malaysia adalah mental pengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CGE TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini aku akan meluruskan lagi komen-komen kalian biar nggak salah paham, biar nggak ada rasa saling membenci, biar nggak ada saling caci maki. Kita ini semua adalah sahabat, keluarga, dan sekali lagi serumpun. Walaupun banyak yang setuju kita ini serumpun, tapi aku tetap mengatakan kita adalah serumpun. Oke, aku sambung lagi masalah konten yang kemarin, masalah gaji TKI 15 juta per bulan. Oke, di situ ada komen yang sangat-sangat menarik menurutku. Dia bilang kalau gajinya di Malaysia 900 dan dia mengatakan aku penipu, nggak mungkin di Malaysia ada gaji 15 juta per bulan. Oke, aku akan jelaskan, dan sekali lagi aku minta maaf. Aku membuat konten review gaji TKI Malaysia. Itu bukan bermaksud aku riak, sombong, ataupun menunjuk-nunjuk, bukan. Aku bermaksud untuk sharing buat teman-teman di luar sana. Ya, seperti teman-teman YouTuber lainnya, ada yang review gaji kilang, ada yang review gaji bangunan, ada yang review gaji sawit, dan lain-lain. Bahkan teman-teman yang sudah di Indonesia sana banyak juga yang membuat konten inilah hasil kerja dari Malaysia, membuat rumah besar, beli mobil, beli motor. Mereka bukan bermaksud riak ataupun sombong ataupun menunjukkan kekayaannya, bukan. Kenapa mereka membuat seperti itu, ataupun aku sendiri kenapa mereview gaji TKI di Malaysia? Karena dari sekian banyak TKI yang ada di dunia ini, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Australia, Jepang, Eropa, Amerika, TKI Malaysia yang paling dibenci, yang paling diserang, dan yang paling dicaci maki adalah TKI dari Malaysia. Aku sendiri nggak paham kenapa kami yang kerja di Malaysia ini selalu mendapatkan sasaran caci maki, hinaan, dibilang itu, dibilang ini. Bahkan ada yang mengatakan mental TKI Malaysia adalah mental pengemis. Jadi aku akan meluruskan buat teman-teman. Dan kemarin banyak juga yang memberikan saran buat aku, Bang, buat konten yang seimbang, jangan membela Malaysia, jangan membela satu pihak. Abang mesti tahu kasus-kasus yang ada di Malaysia. Mungkin sebab itu orang kebanyakan teman-teman dari Indonesia membenci Malaysia. Tidak dipungkiri, memang banyak kasus-kasus sensitif yang terjadi di Malaysia. Sekali lagi aku katakan, ada penyiksaan, ada nggak dibayar gaji, bahkan ada yang sampai meninggal. Aku selalu bilang itu adalah orang Malaysia, majikan-majikan yang sangat-sangat biadab, sangat-sangat nggak berperi kemanusiaan. Aku nggak membela orang Malaysia, nggak. Aku mengatakan di sekelilingku, review gajiku gimana, keadaanku selama ini, perlakuan orang Malaysia terhadapku gimana. Aku nggak menutup mata, aku nggak menutup telinga kalau keadaan teman-teman di luar sana ada yang susah, ada yang ditipu, ada yang nggak dibayar gajinya. Memang semua itu memang ada yang terjadi. Jadi sekali lagi, itu adalah perbuatan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang nggak berperi kemanusiaan, biadab. Asli biadab. Oke, masalah gaji lagi aku akan jelaskan. Di Malaysia nih ada beberapa faktor kenapa kita mendapatkan gaji sampai 15 juta, 12 juta, 13 juta. Banyak faktor kenapa kita mendapatkan gaji sebanyak itu. Bahkan ada yang sampai 25 juta, 20 juta ada. Jadi aku nggak tipu, aku nggak bohong, itu memang terjadi pada diriku sendiri, memang gaji seperti itu. Dan kenapa aku mendapatkan gaji seperti itu? Sekali lagi, aku nggak riak, aku nggak sombong, aku hanya mereview. Karena banyak teman-teman yang di luar sana, banyak sekali yang merendahkan kami yang bekerja di Malaysia ini, terutama masalah gaji. Gajinya di Malaysia kecil, nggak itu, nggak ini, nggak itu, nggak ini, dan lain-lain. Jadi kami terpaksa, teman-teman banyak juga yang membuat konten mereview gaji mereka. Jadi ini bukan riak, bukan sombong, kami cuma mereview berapa sih gaji TKI Malaysia. Jika kalian mau masuk ke Malaysia, jadi tahu berapa agak-agak gajinya. Dan jika kalian nggak suka, terlalu kecil atau lumayan, ya terserah kalian mau ke Malaysia ataupun ke Hong Kong, Taiwan, ke Amerika, ke Kutub Utara.
bahkan ke Afrika Selatan, tangkap gajah, tangkap singa, nggak, itu terserah kalian. Jadi kami hanya youtuber Malaysia ini mereview biar kalian itu semua tahu, biar kami nggak selalu direndahkan, bukan sombong, bukan riak, bukan ingin menunjuk-nunjuk penghasilan kami. Jadi aku harap kalian paham, jangan salah arti, jangan menganggap kami ini sombong ataupun riak. Oke, sistem gaji di Malaysia, kenapa kita dapat seperti itu? Ada 3 faktor menurut pribadiku. Yang pertama, jenis kerja. Jadi jenis apa pekerjaan kita? Jadi pekerjaan kita ini seperti apa? Ada yang kuli, yang menolong tukang, ada general workers, ada technician, ada beta, ada mandor. Jadi kita nggak bisa disamakan gaji kita sekian. Apalagi kemarin ada yang ngomong gajinya sebulan 900. Bro, di Malaysia ini sudah nggak ada gaji 900. Basic dari 1200 dinaikkan menjadi 1500. Itu nggak campur OT ataupun lembur. Minggu belum dihitung, overtime belum dihitung, public holiday belum dihitung. Jadi gaji 900 itu aku rasa nggak ada. Jadi ya sudahlah, nggak tahu, mungkin benar dia mengatakan seperti itu, tapi yang saya tahu basic di Malaysia ini sekarang 1500. Faktor yang kedua adalah masalah company kita ataupun syarikat kita. Kita bekerja di syarikat kecil ataupun ikut toke ataupun company yang besar. Ikut company sama ikut toke lain, bro. Kalau ikut toke, kebanyakan itu adalah uang pribadi. Kalau ikut company, apalagi company yang besar, saya yakin Anda nggak akan mencaci maki kami kalau kalian masuk ke company yang besar di Malaysia. Karena fasilitas, gaji, overtime, semua kesehatan, alat kerja, fasilitas rumah, semua ditanggung majikan. Jadi kalau kalian sudah masuk ke company besar, mungkin kalian nggak akan mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem gaji. Nah, ini yang penting, sistem gaji. Sekali lagi aku bilang, di luar sana masalah overtime ada yang dibayar 1,0, ada yang dibayar 1,5. Seperti di tempatku adalah overtime dibayar 1,5, minggu double, public holiday triple, dan kita selalu balik jam 10, bahkan kami sampai pagi baru balik kerja. Kenapa kami bisa sampai pagi kerja? Karena kalau kita sudah overtime sampai pagi, overnight, otomatis kita diberikan rehat 1 hari dan gaji jalan. Walaupun kita rehat 1 hari 1 malam tidur, kita dapat gaji dan baru masuk di hari yang keduanya. Kenapa kita nggak sukses di Malaysia? Ya tergantung kita. Kita kerja sudah senang, ada overtime, tapi kita nggak mau OT. Minggu nggak mau masuk, public holiday, tanggal merah nggak mau masuk. Senang-senang pergi sana karaoke. Dapat kesuksesan tuh dari mana? Jadi kalian jangan memvonis kalau kerja di Malaysia ini nggak ada yang sukses. Sekali lagi, kesuksesan itu tergantung diri kita sendiri. Kita rajin kerja, rajin OT, hemat, nggak berfoya-foya, setiap hari OT, ya pasti kita bisa mengumpulkan uang. Kalau kita hanya foya-foya, balik jam 5, minggu cuti, tanggal merah cuti, ngapain kita jauh-jauh ke negeri orang? Mendingan kita kerja di rumah. Kita jauh-jauh ke negeri orang ini untuk mencari rezeki yang lebih, berkorban meninggalkan keluarga di rumah ke negara orang. Ngapain kita senang-senang di negara orang? Kita berjuang mati-matian mengumpulkan rezeki dan kita bawa balik ke kampung. Banyak yang di Indonesia itu sukses, banyak di Indonesia yang kalian yang jadi bos dan lain banyak. Dan aku pun heran kenapa TKI Malaysia yang selalu jadi sasaran itu, ini. Kalau kalian nggak suka dengan Malaysia, jangan kalian membenci kami yang kerja di Malaysia. Kalian nggak membenci yang di Hong Kong, kenapa kalian nggak membenci yang di Eropa sana? Kenapa? Apakah terlalu hina kerja di Malaysia? Jangan menilai seseorang, jangan menilai sesuatu dari rasa kebencian, ketidaksukaan. Akibatnya ya seperti ini, jadi nggak fair. Ya minta maaf aku ngegas hari ini. Jadi sekali lagi sudahlah, nggak usah itu, nggak usah ini. Sekali lagi kita ini serumpun, kita ini teman. Semoga ini bisa kalian mengerti kenapa kami youtuber ataupun teman-teman yang di Malaysia kadang mereview gajinya berapa, gaji kerja di sawit berapa, di perkilangan berapa, di bangunan berapa, rumah tangga berapa. Itu tujuan mereka ingin men-sharing atau menceritakan kepada kalian kalau yang ada masuk ke Malaysia, oh gajinya sekian, kerjanya gini, agak-agak kalau sebulan dapat segini. Bukan riak, bukan sombong. Sekali lagi kalian jangan salah paham.
Oke, semoga ini bisa kita renungkan, gak ada rasa kebencian sesama kita, sesama TKI, sesama orang Indonesia, bahkan sama orang Malaysia. Sudahlah, enak hidup rukun. Aku bukan membela siapa-siapa, tapi aku mengalaminya sendiri. Jadi kalaupun ada kasus-kasus yang sensitif, penyiksaan, dan lain-lain, itu memang sangat biadab. Orang Malaysia yang seperti itu adalah majikan-majikan segelintir majikan yang nakal, dan orang seperti itu adalah orang yang sangat-sangat biadab. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Redot.